Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Amos pasal 9 ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Hal yang menyedihkan buat seorang atau satu bangsa terjajah, dia harus bekerja keras dan bahkan dipaksa mengerjakan sesuatu, menanam tanaman, mengolah kebun, dan mendirikan bangunan, tetapi peruntukannya bukan untuknya, tetapi untuk orang yang menjajahnya. Dia harus berpeluh mati-matian mengerjakan sesuatu, tapi tak satu pun yang dapat dia nikmati dari apa yang dia kerjakan. Dia berhasil, tapi hasilnya dikuasai orang lain. Gambaran hidup dalam penjajahan, yakni perjuangan yang tidak punya arti, hasil yang sia-sia, dan kerja keras yang tidak mendatangkan apa-apa bagi dirinya. Gambaran seperti inilah yang terjadi bagi kita yang hidup dalam kuasa dosa. Semua upaya yang kita lakukan atau kebaikan yang kita perbuat tidak akan bisa kita nikmati atau mendatangkan keselamatan bagi kita. Hidup kita, perjuangan kita, upaya kita, apapun yang kita lakukan, semuanya sia-sia buat kita. Saudaraku, di saat kehidupan orang Israel dalam pembuangan benar-benar tidak punya arti dan sia-sia, Allah tidak membiarkan kehidupan seperti itu berlangsung selama-lamanya. Allah memulihkan mereka dengan mengembalikan mereka ke posisi yang benar, yakni ke tanah yang Allah janjikan. Selama mereka setia terhadap Allah di tanah perjanjian tersebut, selama itulah usaha, upaya, dan kerja keras mereka punya arti. Mereka akan mendiami apa yang mereka bangun, memakan hasil tanaman yang mereka tanam, serta menikmati hasil kebun yang mereka usahakan. Hidup mereka menjadi berarti. Hidup dan pekerjaan mereka tidak sia-sia lagi. Gambaran hidup yang dipulihkan seperti inilah kehidupan kita yang telah dipulihkan Allah dari kuasa dosa. Oleh karena anugerahnya sematalah apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, usahakan menjadi berarti dan bermanfaat buat kita dan boleh kita nikmati selama-lamanya. Itu sebabnya acuan kita, titik tolak kita dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak dan berbuat, semuanya harus berdasar pada pemulihan Allah. Karena terlampau sering kita melupakan titik awal ini, yakni anugerah Allah dalam merencanakan dan melakukan sesuatu, sehingga kita menganggap seolah kita bisa lepas dari karya anugerah tersebut dengan tanpa mengikut sertakan Allah dalam setiap tindak tanduk kita. Akhirnya kembali kepada suasana saat pembuangan. Boleh jadi seolah program kita sukses dan berhasil, tetapi hasil akhirnya tidak kita nikmati atau outputnya jadi menyedihkan dan mengecewakan. Oleh karena itu, sekali-kali kita tidak boleh lagi melupakan pemulihan Allah yang kita terima, agar segala gerak, tindak tanduk, dan perbuatan kita benar-benar memperlihatkan kuasa anugerah tersebut. Maka apapun yang kita lakukan dan perbuat, semuanya untuk kemuliaan Allah, dan kita tetap dapat bersyukur dan bersukacita walau seperti apapun capaian yang kita raih. Amin. Kita berdoa.
Anugerah-Mu sungguh besar buat kami ya Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami dapat hidup. Hanya oleh anugerah-Mu lah semua yang kami kerjakan dan lakukan menjadi berarti. Dan akhir dari semuanya, oleh anugerah-Mu kami boleh menikmati hidup yang kekal. Amin.